Saya sempat membagikan pengalaman yang saya alamin di usia 25 tahun. Saya ingat banget itu adalah salah satu peristiwa yang sangat berat untuk saya alamin. Bisa dibilang itu salah satu badai terbesar yang saya masih ingat sampai saat ini. Dari peristiwa itu saya menyadari bahwa saya keliru dalam menempatkan dasar hidup saya. Saya memperhatikan hidup saya kok gampang goyah ya. Kayaknya hidup saya tuh gampang dipengaruhi oleh lingkungan saya. Kalau lingkungan dan keadaan lagi baik, maka saya bisa baik. Tapi kalau lingkungan dan keadaan saya lagi nggak baik, nggak bisa. Saya nggak bisa baik. Lalu saya memperhatikan kok hidup saya jadi terombang-ambing seperti ini. Saya sudah Kristen saat itu, tetapi saya keliru dalam menempatkan prioritas. Saya sudah mempercayai Tuhan, tetapi saya tidak menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dari segala-galanya dalam hidup saya. Saya justru lebih memilih pendapat orang lain untuk dijadikan hal yang terutama dalam hidup saya. Akhirnya apa? Akhirnya ya membawa celaka. Kenapa? Karena orang bisa berubah. Karena perkataan orang bisa berubah. Entah itu dia lupa atau memang orangnya aslinya nggak benar gitu ya, munafik. Tapi yang pasti perkataan orang maupun hidup orang itu bisa berubah tergantung orang itu. Dan itu membuat saya terguncang. Karena saya menaruh dasar hidup saya dari perkataan orang lain. Belum lagi kalau kita pindah circle. Berubah lagi dasar hidup kita tergantung nilai yang ada dari circle itu. Akhirnya saya ngalami penderitaan dalam batin saya, kesedihan yang begitu berlarut-larut, tapi untungnya Tuhan ada untuk mengingatkan saya tentang dirinya. Akhirnya saya mencoba untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Saya menaruh Tuhan sebagai dasar hidup saya menaruh kebenarannya sebagai pegangan hidup saya. Dan ternyata hasilnya beda. Sampai saya berpikir, kenapa nggak coba dari dulu? Kenapa nggak nyemplung ke dalam perjalanan iman seperti ini dari dulu? Kan lebih enak ya. Aduh kenapa ya nggak dengerin tuntunan Tuhan dulu. Kalau enggak kan mungkin hari ini nggak akan kejadian nih seperti ini. Coba saya cari tahu dulu kehendak Tuhan tuh apa. Mungkin hari ini saya keadaan lebih baik. Dari peristiwa itu yang saya mau bagikan adalah saya juga pernah kok keliru dalam menempatkan dasar hidup. Saya pernah mengalami kesulitan untuk mempercayai Tuhan, perkataannya sebagai segala-galanya dalam hidup saya. Tapi ketika lihat hasilnya, oh nggak enak ya, salah ya, keliru ya. Akhirnya saya memilih saya mau untuk mempercayai Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup saya. Saya mau menerima kebenaran sebagai dasar hidup saya. Dan hasilnya beda nggak? Banget. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu tidak pernah berubah. Segala yang dikatakannya itu akan terjadi. Pasti nggak ada yang pernah gagal. Itu yang selalu saya lihat dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa mempercayai pribadi yang tidak pernah berubah dan setia dengan janjinya, kenapa kita mencari yang lain gitu? Kenapa kita mencari pilihan yang lain selain Tuhan? Padahal Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Itu tuh yang saya bagikan dalam buku saya yang pertama, buku Kerajaan yang Luar Biasa. Semoga semuanya yang punya kerinduan, yang penasaran tentang kerajaan Allah, yang saya percaya disebut juga sebagai surga, yuk segera akses buku ini di link deskripsi yang ada. Karena saya menulis buku ini, di buku pertama ini, jilid pertama ini, saya banyak membahas sebenarnya tentang pengertian pengenalan dasar. Selanjutnya saya akan bahas hal-hal yang lebih berat lagi gitu ya, konteksnya tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya bicara tentang kerajaan surga tanpa mengingat adanya konteks dan batasan, maka itu akan bisa hasilnya bias gitu. Dan percekcokan yang ada itu timbul ya, itu karena kita tidak melihat konteksnya gitu ya. Jadi saya suka banget ketika bikin buku ini, saya berharap setiap anak-anak Tuhan
warga kerajaan Allah, nggak cuma menikmati identitasnya aja sebagai warga kerajaan Allah, tapi juga mengerti dan mengenali kerajaan Allah itu sudah ada dalam kehidupan kita.